Di desa Karangjati, malam selalu terasa lebih panjang dari siang. Udara yang dingin menembus tulang, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan lampu-lampu rumah hanya menyala redup. Di salah satu rumah kayu tua di ujung desa, tinggal Sinta, remaja 17 tahun yang baru saja pindah dari kota untuk tinggal bersama neneknya, Mak Rukiah. Malam itu, selepas makan malam, Mak Rukiah duduk di teras sambil menatap langit. Ia lalu berkata pelan, namun nadanya penuh penekanan. "Sinta, ingat satu hal. Jangan pernah menyapu di malam hari. Apalagi kalau sudah lewat jam 9. Kalau kau lakukan, tamu tak diundang akan masuk ke rumah ini." Sinta mengernyit, mencoba tersenyum. "Maksudnya hantu, Nek? Ah, di kota nggak ada mitos kayak gitu. Lagian kan cuma nyapu." Mata Mak Rukiah menatapnya tajam, membuat Sinta sedikit bergidik. "Bukan cuma soal nyapu, Nak. Menyapu malam itu seperti mengundang sesuatu. Sesuatu yang akan menganggap rumah ini miliknya. Mereka akan datang tanpa kau tahu dari mana. Dan kalau sudah masuk, susah dikeluarkan." Sinta tertawa kecil, menganggap neneknya hanya menakut-nakuti. Tapi, yang ia tidak tahu, cerita itu bukan sekadar mitos. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Mak Rukiah sudah berangkat ke pengajian di surau, meninggalkan Sinta sendirian di rumah. Angin malam menyusup lewat celah-celah papan rumah, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Sinta duduk di ruang tengah, menonton televisi. Ia mengunyah keripik, hingga tak sengaja menjatuhkan toples kecil berisi beras yang tadi ia ambil dari dapur. Beras itu tumpah ke lantai, menyebar ke segala arah. "Aduh, berantakan banget," gumam Sinta sambil berdiri. Tanpa pikir panjang, ia meraih sapu lidi yang tergantung di belakang pintu dapur. Ia mulai menyapu lantai, berusaha membereskan tumpahan. Lantai papan rumah mengeluarkan bunyi kriet, kriet, seiring langkahnya. Baru setengah lantai ia bersihkan, tiba-tiba pintu depan berderit pelan. Padahal, ia yakin tadi pintu itu sudah dikunci rapat oleh nenek. Sinta terdiam, memandang ke arah pintu. Televisi yang sebelumnya berisik mendadak mati sendiri, meninggalkan sunyi yang menyesakkan. Dari celah pintu yang terbuka, tercium bau busuk yang menusuk hidung. Bukan bau bangkai biasa, tapi seperti campuran darah basi dan lumpur rawa. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan, tapi berat, seperti seseorang menyeret kakinya di lantai. Sinta mulai mundur, masih menggenggam sapu lidi. Bulunya merinding ketika ia melihat bayangan panjang di lantai. Padahal tidak ada siapapun di sana. Bayangan itu memanjang ke arahnya. Semakin dekat, lalu terdengar suara berbisik tepat di telinganya. "Terima kasih, sudah memanggilku." Sinta membeku. Sapu lidi di tangannya terasa berat, seakan ada yang menekan dari atas. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Ia ingin menjerit, tapi suaranya seperti terperangkap di tenggorokan. Bayangan panjang itu kini menempel di kakinya. Ia mengikuti sumbernya dengan pandangan, namun tidak menemukan siapapun di ujungnya. Bayangan itu seperti berasal dari udara kosong, tapi berdenyut, bergerak seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, cahaya lampu ruang tamu meredup, berkedip beberapa kali, lalu mati. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar kriet, kriet, bunyi papan lantai yang diinjak sesuatu. Semakin lama, semakin dekat. Sinta memberanikan diri melangkah mundur ke dapur. Saat ia menoleh, tirai jendela bergerak sendiri, padahal angin malam terasa mati. Di luar jendela, ada sesuatu yang menempel. Dua mata merah menyala menatapnya tajam. Ia terlonjak mundur, tapi sebuah suara berat berdesis dari ruang tamu. "Rumah ini, milikku sekarang." Sinta mulai menangis, memohon lirih. "Astagfirullah." Tapi begitu ia mengucap nama Allah, suara itu mendengus marah, diikuti bunyi sesuatu merangkak cepat di lantai. Dari sudut gelap, tampak wujudnya, tinggi, kurus, dengan kulit pucat kebiruan, mulut robek hingga telinga, dan rambut panjang kusut menutupi separuh wajah.
Ia melangkah maju, kepalanya miring seperti sedang mengamati Sinta. Dari mulutnya, keluar suara seperti orang mengunyah keras-keras. Aku lapar. Sinta panik. Ia berlari ke kamar, menutup pintu rapat, lalu menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi. Tapi di luar, terdengar suara kuku tajam menggaruk-garuk pintu, diiringi suara tertawa kecil yang menyeramkan. Tiba-tiba, garukan itu berhenti. Cengik. Namun, sebelum Sinta sempat lega, dari balik pintu terdengar suara neneknya memanggil. Sinta, bukakan pintunya. Nak, ini nenek. Sinta ragu. Bukankah neneknya masih di pengajian? Perlahan, suara itu berubah menjadi berat dan serak. Buka kan. Pegangan pintu mulai bergetar keras, seperti ada yang mencoba menerobos masuk. Pegangan pintu terus bergetar. Sinta menekan kursi yang menahan pintu sambil menahan napas. Suara di luar berubah-ubah, kadang seperti neneknya, kadang suara perempuan muda, lalu tiba-tiba menjadi suara lelaki tua yang serak dan berat. Sinta, bukakan pintu. Aku kedinginan. Suara itu begitu dekat, seperti mulutnya menempel tepat di sela pintu. Dari celah kecil di bawah pintu, tampak bayangan kaki, tapi bukan kaki manusia. Kakinya panjang, kurus, dan menekuk ke arah belakang seperti kaki binatang. Sinta berbisik pelan. Astagfirullah, astagfirullah. Makhluk itu terdiam. Lalu terdengar bunyi tap, 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 menjauh dari pintu kamar. Cengik. Namun, di tengah keheningan itu, Sinta mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara sapu lidi yang diseret di lantai. Suara itu berputar mengelilingi rumah, pelan tapi terus-menerus, seperti seseorang sedang menyapu di kegelapan. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Tirai jendela di kamar Sinta berkibar. Saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan tubuh neneknya berdiri di luar, tapi wajahnya datar tanpa ekspresi, matanya hitam seluruhnya, dan di tangannya memegang sapu lidi yang sama seperti milik Sinta. Mulut nenek itu bergerak, meski suaranya seperti berasal dari dalam kepala Sinta. Kau memanggilku, sekarang aku tinggal di sini. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar hebat. Suara benda berat menghantamnya berkali-kali. Kursi dan meja penahan pintu bergeser sedikit demi sedikit. Pintu. Iapa kau? Pergi dari sini. Di tengah kepanikan itu, Sinta melihat lemari kayu tua di pojok kamar. Nenek pernah melarangnya membuka lemari itu. Katanya di dalamnya ada sesuatu yang menjaga rumah ini dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Sinta berlari ke lemari, menarik pintunya dengan paksa. Di dalamnya, ia menemukan botol kaca berisi pasir hitam dan rambut panjang yang terikat rapi. Botol itu dingin seperti es saat disentuh. Begitu botol itu keluar dari lemari, suara sapu lidi di luar berhenti total. Sunyi mencekam. Namun, dari balik pintu, terdengar bisikan lirih. Jangan, pecahkan itu. Kalau tidak, semua akan keluar. Sinta terdiam. Tangannya gemetar. Ia mulai sadar. Menyapu di malam hari bukan sekadar memanggil tamu tak diundang, tapi juga membangunkan sesuatu yang neneknya simpan selama ini. Angan Sinta bergetar memegang botol kaca berisi pasir hitam dan rambut panjang itu. Udara di kamar mendadak semakin dingin, membuat napasnya keluar seperti asap. Dari luar pintu, terdengar suara langkah berat yang mendekat lagi, pelan namun pasti. Tiba-tiba, duk, pintu kamar terguncang keras. Suara itu diikuti bisikan yang lebih jelas. Pecahkan, dan aku akan membantumu. Sinta. Sinta memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi botol di tangannya tiba-tiba bergetar sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Dari pasir hitam di dalam botol, muncul kilatan merah kecil, seperti mata yang terbuka. Di saat yang sama, nenek di luar jendela masih berdiri, menatap tanpa berkedip. Tangan keriputnya terangkat pelan, lalu mengetuk kaca jendela 3 kali. Tok, tok, tok. Sinta, itu milikku. Kembalikan. Sinta mulai panik. Ia menutup telinganya,
Tapi suara itu seperti langsung masuk ke kepalanya. Ia melirik ke pintu. Retakan mulai muncul di kayu pintu kamar, seolah ada cakar besar yang menggores dari luar. Tiba-tiba, ceraak. Botol di tangannya retak sedikit. Dari retakan itu keluar asap pekat yang berbau anyir. Asap itu melayang di udara, membentuk bayangan wajah-wajah pucat yang menjerit tanpa suara. Salah satu wajah itu mendekat ke telinga Sinta dan berbisik lirih. "Kau sudah membukanya. Sekarang kami semua bebas." Lampu kamar padam total. Gelap. Satu-satunya cahaya adalah dari mata merah yang muncul satu persatu di sekeliling ruangan. Bukan hanya satu pasang, tapi puluhan. Suara sapu lidi terdengar lagi, tapi kali ini dari dalam kamar. Sinta menoleh ke belakang dan melihat sosok tinggi kurus, memegang sapu lidi, menyapu lantai dengan gerakan lambat. Setiap sapuan membuat lantai kayu menghitam dan retak, seperti terbakar dari dalam. Makhluk itu berhenti menyapu, menatap Sinta dengan senyum lebar. "Sekarang rumah ini milik kami." Langkah kaki terdengar terburu-buru di luar rumah. Pintu depan terbuka dengan hentakan. Mak Rukiah muncul. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Begitu ia melihat botol retak di tangan Sinta, matanya langsung membelalak. "Astagfirullah. Sinta, kau tahu apa yang sudah kau lakukan?" Sebelum Sinta sempat menjawab, puluhan mata merah di sudut gelap ruangan mulai bergerak mendekat. Wujud mereka kini jelas. Makhluk tinggi kurus, wajah pucat, mulut robek, dan tangan panjang dengan kuku seperti belati. Beberapa di antara mereka menyapu lantai, mengelilingi Sinta seperti sedang menutup jalan keluar. Mak Rukiah meraih sesuatu dari tas kainnya, segenggam garam, seikat daun kelor, dan sebilah pisau kecil. Ia berteriak, "Masuk ke lingkaran, cepat!" Sinta berlari ke arah neneknya. Mak Rukiah menaburkan garam membentuk lingkaran di lantai, lalu menancapkan pisau di tengahnya. Ia mulai membaca doa-doa dengan suara tegas, memohon perlindungan kepada Allah. Makhluk-makhluk itu mengerang, menutup telinga, dan mundur selangkah. Namun, sosok yang memegang sapu lidi justru maju, menatap Mak Rukiah dengan tatapan membunuh. "Kau tak bisa mengusirku, Rukiah. Aku sudah di sini sejak malam itu. Malam ketika kau sendiri menyapuku." Sinta menatap neneknya dengan bingung. Air mata Mak Rukiah mengalir. Ia akhirnya mengaku, "Dulu, aku pernah melanggar larangan itu. Aku menyapu di malam hari dan memanggil mereka. Hanya satu yang bisa aku jebak ke dalam botol. Sekarang, semuanya bebas." Makhluk itu tertawa. Suara tawa bergema sampai langit-langit rumah bergetar. Lingkaran garam mulai bergeser, terinjak oleh kaki-kaki tak kasat mata. Mak Rukiah menatap Sinta dengan tatapan tegas. "Kalau lingkaran ini pecah, habis kita. Kau harus pecahkan botol itu sepenuhnya. Tapi bersiaplah, mereka semua akan mencoba menarikmu ikut bersama mereka." Dengan tangan gemetar, Sinta mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Suara jeritan nyaring memenuhi ruangan, seperti ratusan orang menahan ketakutan. Sinta memejamkan mata, lalu menghantamkan botol ke lantai. Braak! Asap hitam pekat meledak, menyapu seluruh ruangan. Wajah-wajah pucat itu menjerit. Tubuh mereka seperti terbakar cahaya putih, lalu menghilang satu persatu. Rumah bergetar hebat, dan semua pintu serta jendela terbuka sendiri. Saat asap mulai hilang, Sinta mendapati dirinya terduduk di lantai, napas terengah. Rumah kembali sunyi. Semua makhluk itu lenyap, kecuali sapu lidi yang tergeletak di tengah ruangan. Mak Rukiah mengambilnya pelan, lalu membakarnya di luar rumah. Api berkobar, mengeluarkan bau anyir yang memualkan. "Mulai sekarang, Sinta, ingat ini baik-baik. Menyapu di malam hari itu bukan sekadar bersih-bersih. Itu undangan. Dan tamu yang datang, tidak selalu manusia." Sinta mengangguk, menelan ludah. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan pernah menyapu setelah matahari terbenam. Namun, saat keduanya masuk kembali ke rumah, dari sudut ruangan terdengar suara pelan, seperti sapu lidi yang diseret di lantai.